Ayam kalkun bukan? Ayam kate. Ayam kate. Kasihan masih kecil loh. Jono ini orangnya masya Allah banget. Tangannya aja udah wah. Ya, tanpa disangka-sangka ya. Mas Ilham. Tadi kesini sama siapa? Kita datangkan. Ini dia. Orang tua Kang Ilham. Editor langsung banget. Pakai endok juga biasanya. Telur. Oh, telur. Satu kelas tuh ada 2 Ilham. Ilham A dan Ilham B. Teman-teman kalau manggil Ilham, dua-duanya ngelirik ya pasti ya. Ada Halo Tok Roommates. Halo Tokyo Managers. Kembali di podcast Toko Rumahan. Seperti episode sebelumnya, pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang dengan owner atau dengan business owner lagi dah. Pebisnis. Pelaku bisnis. Dan yang pasti lokal punya. Iya dong pasti. Kita kan harus bangga Dengan produk lokal. Nah, sebelum kita ngobrol, Dav, aku bakal sedikit jelasin. Kita bakal berbincang dengan siapa. Siapa tuh? Jadi, kalau boleh bercerita, ini tuh teman lama aku. Teman selama apa sih? Selama itulah pokoknya. Dari sini ada satu kenangan. Satu kenangan juga. Cewek cowok nih? Cowok. Aduh. Cowok. Kalau cewek bahaya. Kalau saya bahaya. Bahaya. Ya, Saya tahu otak kamu aman. kemana. Jadi intinya teman aku ini cowok, teman lama aku, dan kebetulan sekarang dia punya bisnis gitu. Bisnis apa tuh? Bisnis lah. Bisnis. Oh ya, kayaknya aku pernah ketemu sama orangnya. Di mana tuh? Jadi waktu itu kita sempat ngobrol kalau beliau ini kalau nggak salah yang punya bisnis pangsit kuah chili oil ya. Oh gitu. Nah, yang dimana kan kalau chili oil biasanya kita temuin di dimsum. Betul. Di mana lagi bakmi. Nah uniknya kita di situ. Uniknya. Aman editor. Di sini kita nemuin chili oil di pangsit kuah. Oke gitu. Jadi nama produknya apa? B Pangsit. Oke. Nama produknya B Pangsit. Maaf guys, teman aku emang agak-agak susah ngomong B Pangsitnya itu. Jadi intinya B Pangsit ini sebuah produk yang isinya tentang atau menjual pangsit kuah chili oil. Ya, unikannya di sana. Oke. Dan kebetulan sekarang kita udah kedatangan ownernya dah. Oh iya. Ownernya ini dia Kang Ilham. Oh iya. Tepuk tangan. Mantap. Jadi di belakang kita ada 1.500 orang guys. Kedengaran dari suara tepuk tangannya. Sangat ramai sekali. Sangat ramai sekali. Terima kasih banyak tepuk tangannya para pemirsa. Ternyata di sampingnya. Ada di samping kita dari tadi. Oke lah. Ada di samping kita dari tadi tiba-tiba muncul. Dar. Nanti editor tolong ya. Aman, editor. Dar gitu dah. Itu biar lebih keren aja gitu. Oke. Apa kabar Kang Ilham? alhamdulillah sehat, baik. Kesibukan akhir-akhir ini lagi sibuk ngapain nih? Sekarang kesibukan masih kuliah sih. Ya semester akhir juga kan, semester 7 gitu lagi genting-gentingnya. Jadi sibuk kuliah sambil sampingan inilah buka bisnis gitu. Buat nambah-nambah jajan gitu. Tapi benar dulu pernah kenal sama saudara Iya. John ini. Dulu kita satu dulu- SMP. Satu SMP. Kita udah kenalin belum sih? Enggak apa-apa terakhir aja. Oke. Berarti yang tadi menarik bagi aku tuh Sen, Kang Ilham ini dia masih kuliah. Semester akhir tapi dia punya bisnis. Jadi bisa banget untuk membagi waktu tuh kalau gitu. Apalagi semester 7 kan. Pasti wah, lagi ribet-ribetnya riweuh-riweuhnya. Tapi di sela-sela kuliah Kang Ilham ini mempunyai bisnis. Kan sangat menginspirasi banyak orang. Keren banget. Bagi kita juga menginspirasi ya. Aku juga pengen bikin bisnis sih. Sekarang kamu Davi atau Sena penasaran nggak sih kenapa dinamakan B Pangsit? Penasaran banget. Coba kita langsung tanyain aja. Tanyakan orangnya. aja. Oke. Oke. Jadi kan setiap produk atau setiap brand itu pasti punya nama Yeah. dan pasti ada alasan dan filosofinya. Iya. Nama produk ini kan B Pangsit nih. Yeah. Kenapa dinamakan B Pangsit, Kang? Sebenarnya nama B itu dari nama kepanjangan ya, Ilham B gitu. Jadi ada cerita waktu SMA, satu kelas tuh ada 2 Ilham. Ilham A dan Ilham B. Emang kepanjangannya Ilham Anikma dan Ilham Bagaskara. Kan saya Ilham Bagaskara. Karena
teman-teman kalau manggil Ilham dua-duanya ngelirik ya pasti ya. Iya. Ada hah? Dua-duanya gitu ya kan ngelirik kan nggak tahu siapa yang dipanggil gitu kan. Makanya udah sama teman-teman dinamain B aja. Ya jadi makanya dari B itu awalnya pusing nih mikirin buat apa ya merek buat pangsit ini namanya gitu. Udah aja dinamain B gitu. Siapa tahu ya dari nama ini kan rezekinya dari sini gitu dari nama ini jadi berkah gitu ya dari panggilan teman-teman gitu. Makanya namanya B Pangsit gitu. Oke, berarti berawal dari nama, Sen. Berawal dari Dari nama sama- diri sendiri, nama panggilan. nama panggilan. Karena mungkin kayak dulu sering bercandain. Iya. Ilham, sengaja yang ngeliat Iya. dua-duanya. Dua-duanya sampai akhirnya biar gak ketuker. Kalau nggak salah Kang Ilham ini tuh dulu sempat dipanggil IB ya. Ya, IB kalau nggak salah. Terus akhirnya terfikirkan karena mungkin nama IB ini udah melekat di sosok Kang Ilham sampai akhirnya dibuat menjadi sebuah produk dan dinamakan B Pangsit Pangsit. gitu. Bener banget. Seperti itu. Lalu selanjutnya B Pangsit ya. Kan yang menarik itu kenapa Pangsit? Kan kalau seandainya yang ada di pikiran aku tuh misalkan bakso, Iya. mie ayam, Atau atau becilok. cilor dan lain sebagainya. Kenapa Pangsit? Karena kalau buat cilok, buat batagor kan banyak ya, udah banyak sekarangnya saingannya. Tapi buat nyoba inovasi baru nih kayak pangsit kuah gitu, kan jarang juga ya. Sekarang orang jual pangsit kuah frozen, apalagi frozen ya. Iya, makanya cobain lah. Kayaknya ini bisnis bisa bikin menarik gitu ya buat orang-orang gitu, buat yang lain juga. Makanya daripada kesempatan gitu ya, nggak datang 2 kali ya. Betul, Kesempatan pasti. Makanya udahlah coba dulu gitu. Karena kan setiap bisnis memulai bisnis pasti ada ketakutan, ada kegagalan ya. Makanya kayak daripada tidak mencoba sama sekali, mending mencoba tapi gagal gitu kan. Ya. Oke, betul, Gitu. betul. Yang penting sudah mencoba Iya, dulu. sudah mencoba dulu. Tapi sebelumnya apakah pernah membuka bisnis yang sama di bidang F&B atau di bidang-bidang yang lainnya? Sebelumnya pernah buka beberapa bisnis F&B. Kayak waktu 2021 tuh waktu Covid ya, masih Covid juga. Covid. Waktu Iya. kita masih pakai masker kan itu Iya, ya? masih pakai masker. Masih pakai hand sanitizer. Iya. Baru lulus juga kan ya, 2021 baru fresh graduate gitu. Aku pernah bikin kayak bisnis gitu. Dulu kan lagi rame tuh kayak sereal. Oh iya, iya. Ya kayak sereal gitu, sereal internasional gitu kan. Kan jarang ya kalau di Indonesia gitu. Makanya kayak kalau di tempatnya kan kayak kita datang ke tokonya gitu kan. Nah, aku coba buat kayak sereal bisa didatengin gitu ke rumahnya gitu. Kayak apa tuh? Kayak kita tuh nggak usah jauh-jauh gitu datang ke tempatnya. Kita yang ngedatengin gitu buat diantar buat orang tuh bisa nyobain gitu, nggak usah jauh-jauh gitu. Nah, dulu pernah namanya tuh Mau Sereal. Mau sewa. Iya, itu aku dulu ngejual sereal internasional kayak gitu. Lokal juga ada, cuman banyaknya kayak internasional. Karena kan jarang juga ya di supermarket gitu yang sereal gitu. Oke. Terus ada lagi kayak nyoba buat buka asinan. Asinan. Iya, asinan sayur, asinan buah. Jarang ya. Sayur buah-buahan, Iya, kan jarang juga ya. Karena kan orang tua juga bisnis juga ya. Jadi dari orang ya tua bisnis. bidang F&B juga gitu. Jadi kayak itu tuh dari orang tua yang asinan itu kayak kenapa ya nggak dikembangin aja gitu bisnis ini. Dicobain lah karena bukan target pasarnya kurang kalau buat asinan gitu kan nggak semua target pasar kayak seumuran suka gitu ya. Iya, Jadi ya makanya kayak yaudahlah kita aku nyari lagi nih apa sih yang orang lain suka dari kalangan bawah sampai ke atas tuh suka gitu maksudnya gitu. Oke. Kalau Kayak seperti pangsit. itu. Nah, kalau B Pangsit ini produksi sendiri apa gimana tuh? Ya ini produksi sendiri Masih di rumah. masih di rumahan gitu. Berarti dari bahan-bahan sendiri. Ya bahan-bahan sendiri, ngolah sendiri, nganterin sendiri, belanja sendiri gitu, masih produksi sendiri gitu. Super mandiri. Iya, dan Iya. tadi aku sempat ngobrol sama Kang Ilham ya. Jadi B Pangsit ini memang buatan tangan sendiri dan homemade. Jadi masih produksi di rumah sendiri dan lain sebagainya gitu. Jadi untuk B Pangsit ini sampai dengan sejauh ini semuanya itu sendiri. Masih sendiri. Bayangin, semester 7 semuanya sendiri. Nganter sendiri, bikin sendiri. Kapan kita kayak gitu?
Kita lebih keseringan rebahan kan. Rebahan. Makanya jangan Kita terlalu sering ambil rebahan. ilmunya. Ambil ilmunya. Ambil Terus pelajarannya. yang menarik juga, ternyata Kang Ilham ini memang sudah ada turunan menjadi seorang pembisnis. Karena orang tuanya kan pembisnis juga ya gitu. Jadi nggak aneh deh kayaknya kalau Kang Ilham juga sekarang memulai bisnisnya gitu. Ilmu-ilmu cuannya sudah diturunkan. Oke, betul. Nah, ngomongin soal orang tua, ngomongin dan lain sebagainya, gimana sih awal mula atau bagaimana inspirasi awal ngebuka bisnis Bepangsit ini? Jadi awalnya tuh dari ya mungkin sekarang seliwirannya kayak pangsit di TikTok gitu ya. Oh, iya. Kayak pangsit gitu. Tapi kan karena pangsit kuah, pangsit yang gitu udah jarang gitu, belum masuk ke daerah Bandung, masih di daerah luar gitu. Makanya coba aja deh kayaknya jadi inspirasi gitu buat kita buat buka bisnis gitu. Jadi modal murah juga kita buat ngejalin bisnis gitu. Dari situ kayak inspirasi dari internet sih banyak inspirasinya gitu. Internet. Tapi kalau waktu awal-awal tuh sebelum ini rame, orang tua tuh udah pernah bikin kayak tapi digoreng, versi digoreng gitu. digoreng. Iya, Versi digoreng. pangsitnya cuman digoreng gitu. Cuman pakai saus sama mayones doang gitu. Tapi enak gitu. Enak kayaknya. Kenapa nggak ini aja gitu sama aku diiniin gitu, diolah lagi biar orang tuh kayak bisa kenal, terus dipromosiin juga kan biar orang tuh bisa ngerasain juga gitu. Karena ada makanan ini gitu, bikinan sendiri terus gitu. Berarti memang gimana dulu Sen? Sen dulu aja nih. Sen dulu aja. Nah, berarti awal mula inspirasinya justru dari masakan orang tua Iya, dulu. dari masakan orang tua. Karena masakannya enak, akhirnya cobalah dibisniskan Iya. biar semua orang juga mencoba masakan Iya, yang bisa mencoba gitu. Oh, tadi itu aku mau nanya itu Sen. Oh, berarti kita sama-sama pemikiran. Sepemikiran gitu. Oke. Sepemikiran. Mantap, John. Sen. Kalau Bepangsit ini udah ada tempat outletnya atau cara mesennya tuh gimana sih? Kalau outlet belum ya, karena kan baru juga ini baru mulai 1 bulan yang lalu. Oh, baru 1 Iya, bulan? baru 1 bulan yang lalu. Jadi buat outlet mungkin berjalan lah ya, berjalan buat Amin, outlet. kedepannya Amin, ya, amin kedepannya gitu buat outlet. Jadi kalau pemesanan paling kita sistemnya pre-order. Oh, pre-order. Iya, karena kan aku juga masih kuliah gitu ya. Jadi waktunya nggak tiap hari bisa gitu produksi. Makanya paling sistem PO dan terbatas itu juga PO-nya. Sampai terbatas. Iya, Dan jadi- selalu ramai itu. Iya, alhamdulillah ramai gitu ya. Masa ngobrol doang weh. Aku bingung ini mah. Jangan bunuh. Bukan pundung Balik tapi lagi, John. seru aja ngedengerin kalian ngobrol gitu, seru aja gitu. Lanjut. Oh iya, nanti juga kita bakal nyobain ya si Produknya? Bepangsit ini produknya. Kita makan-makan di sini. Kita makan. Berarti kita bakal nyobain pangsit kuah chili oil dari Bepangsit nih. Iya, benar banget. Nanti mungkin 1 jam lagi kayaknya. 1 jam lagi? Kelamaan nggak? Kelamaan kayaknya. Kita nunggu Tapi Yanto aja. sebelum sambil kita nunggu, untuk sekarang kan pangsit kuah chili oil. Iya. Untuk sekarang. Untuk kedepannya, apakah ada inovasi-inovasi yang lain? Mungkin buat sekarang paling baru pangsit kuah dulu, mungkin kedepannya bisa buat sambil buka outlet juga bisa buat nambahin menu lain gitu. Sekarang buat orang lain tahu dulu gitu, karena ada pangsit kuah ini gitu, baru nanti buka outlet dan lain-lain menu baru gitu tambahan. Kenalin brand. Iya, kenalin dulu brandnya. Iya, tapi emang benar sih. Sebelum lebih jauh ke arah yang kayak menu baru dan lain sebagainya, emang lebih benar kita ngenalin dulu Brandnya. brandnya terlebih dahulu supaya masyarakat pun tahu tentang Bepangsit ini seperti apa dan rasanya seperti apa gitu. Benar banget. Tapi aku mau tahu nih, kebanyakan yang belinya cewek atau cowok? Kenapa ke situ? Kenapa aku cewek cowok mulu ya? Kenapa ke situ? Sama aku juga heran. Tapi dijawab aja Karena kan. chili oil identiknya yang pedas-pedas kan cewek nih. Cuman Enggak. oh enggak ya? Enggak itu mah. Kayak cewek aku aja. Cewek kamu aja itu mah. Tapi enggak apa-apa. Kebanyakannya cewek atau Tapi cowok? kebanyakan ke cewek sih. Cewek kan, karena kan cewek. ya, karena kan cewek suka pedas gitu ya. Pedas-pedas pasti suka cewek gitu. Kalau ya cowok paling masih bisa kehitung lah kalau yang cowok yang mesen gitu. Kalau cewek lumayan banyak gitu yang mesennya. Jadi cewek kan suka pedas gitu ya, pedas. Suka Kasihin jajan dia suka jajan juga gitu. Gitu sih. Kan tadi kata Kang Ilham itu sistem pemesanannya pre-order. Iya. Itu tiap hari apa aja tuh kalau boleh tahu? Kalau buat pre-order tuh hari Senin, hari Rabu sama hari Jumat. Oke. Jadi seminggu cuman 3 kali buka pre-order doang gitu. Tapi kalau misalnya buat ada juga yang di luar sistem PO gitu. Tapi kalau buat di luar hari itu
paling waktu sama produksinya aku yang ini yang ya yang nentuinnya aku gitu, karena kan hari-hari selain hari itu aku kuliah juga Iya, gitu. iya. Ada kuliah, makanya nggak aku buka di situ. Oke. Apakah sudah tersedia pangsit kuah chili oil ini? Gak sabar. Aku soalnya dari tadi ngirup-ngirup bau-bau chili oil, bau pangsit. Udah mulai gitu. tercium nih. Kayaknya udah deh, Sen. Boleh Udah. dong minta tolong Jono, siapapun itu, siapapun itu, boleh coba Jono, dong. Joni dan lain sebagainya. Oke, ini dia dah. Wah, tangannya doang kelihatan ini ya. Siap. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima Jono kasih ini orangnya banyak. masya Allah banget. Tangannya aja udah wah. Itu nggak masuk intro. Kalau masuk, Oh, ini ada chili oilnya. Ini tuh namanya apa, Kang? Itu chili flakes. Jadi Chili bubuk flakes. cabenya Oke. itu. Kalau ini Itu bumbu asinnya. bumbu asin. Iya. Ini ada Ada cikruh namanya. cikruh. Iya. Masuk dong. Masuk dong. Ini ada jeruk nipis sekarang. Ada jeruk nipis ya. Oke, kita coba meramu dulu. ini yang suka pedas pasti suka banget sih. Double pedas soalnya. Chili oil sama ini kan. Karena kan cewek pasti kurang pedes nih, makanya Iya, ditambahin iya, lagi iya. ya chili flakes-nya. Aduh, susah ternyata. Sen, kamu nyobain pakai chili oil, aku nyobain nggak pakai chili oil. Siap, John. Nah, sambil kita meramu ini ya, Kang ya. Ya. Kenapa pangsit kan banyak tuh. Ya. Tadi Sena sempat bilang di Batagor ada dan lain sebagainya juga ada. Tapi kenapa pangsit kuah terus dicampur dengan chili oil? Ini menarik buat aku. Chili oil ya. Kalau chili oil kan biasanya lebih ke dimsum ya. Ya, Di dimsum di bakmi juga kan tadi. Kalau di Batagor kan Batagor tuh pakai bumbu kacang ya. Pakai bumbu kacang sama pedesnya tuh pedes dari sambal. Kayaknya kalau chili oil dipaduin sama pangsit tuh kayaknya lebih klop deh. Kayaknya lebih enak ya. Makanya kayak cobain deh kayaknya pangsit pakai chili oil enak gitu. Iya, Makanya iya. sekarang sambalnya tuh diganti pakai chili oil gitu, tapi berkuah gitu. Gitu. Oh, kalau di depan makanan susah berkata-kata sih. Apalagi ini udah kelihatan enak banget. Aduh. Kang kita nggak apa-apa sambil nyoba ya, Kang ya. Nggak apa-apa, cobain. Ini mulai chili oilnya produksi sendiri juga. Ya ngolah sendiri juga. Oh, ya? Jadi semuanya ngolah sendiri, ngolahnya sendiri gitu. Berarti punya kebun jeruk nipis. Oh enggak, itu kalau lain enggak. Oh enggak, kira itu punya. Kalau bumbu asinnya, pangsit sama chili oilnya ngolah sendiri. Ngolah gitu. sendiri. Iya, ngeracik sendiri. Kita langsung coba chili oilnya. Sok, cobain. Bunyi mana tuh? Cobain. Guys, maaf ya teman aku ini emang agak-agak. Itu kalau ngelihat makanan pasti kayak gini. Ya pasti. Apalagi kan belum makan dari 5 SD. Jokes dulu itu. Jokes udah. dulu ya. Coba kita pakai lagi. Siapa tahu Iya. kan terpakai. Kita mau nyobain dulu ya, guys. Bumbu asinnya udah? Udah, baru kurang ya kayaknya. Ya, takutnya kurang. Aduh. Ini tuh bisa dijelasin nggak? Ini kulit apa? Itu kulit pangsit, tapi kulit pangsit itu kan banyak jenisnya ya. Ya. Ada yang buat batagor, ada yang buat dimsum, ada buat yang lain-lain gitu. Nah, kalau misalnya buat yang ini, aku pakainya kulit pangsit yang dimsum. Karena dia teksturnya lebih tipis. Jadi kalau buat direbus juga lebih lembut gitu. Oh iya. Iya, kalau batagor kan keras, dia tebal gitu buat batagor. Ini penontonnya belakang pasti Kenapa pada ngeliatin? pada kebita ini. Aromanya yang wah. Mau kita habisin ini maaf ya, nggak akan dibagi-bagi. Enak soalnya. Udah coba. Oke, kita gas kan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mukbang teman-teman. Enak ya ini. Apalagi kalau kuahnya masih hangat. Menurut aku ini pasti bakal lebih enak. Enak banget. Ini pakai ayam ya? Telan dulu. Ini ayam juga kerasa banget di. Pasti nggak cuma sedikit kan si daging ayamnya. Iya, ayamnya itu juga pure ayam gitu, daging pure? ayam. Jadi nggak dicampur pakai tepung apa. Oh. Jadi pure ayam aja gitu. Oke. Biar lebih kerasa juga kan kalau digigit itu ayam semua. Sepaket ini harganya berapa? Satu paket harganya 15.000. 15.000. Iya. Isinya berapa, Kang? Isinya 5. 5. Iya. Oke. Dengan isian full ayam worth it banget sih. Worth banget. Apalagi kalau harusnya mahasiswa mungkin bisa disangguan juga ya. Nasi. Aduh. Kalau ada orang non Sunda
Sango itu nasi ya guys. Nasi. Nasi, Nasi sorry. bagus. Kebiasaan, Pakai endok juga biasanya. Telur. Oh, telur. Telur. Ah. Banyak juga yang mesen juga ditambahin telur gitu. Dia ngeracik kayak bikin mie lagi. Pakai telur, pakai bakso gitu. Ini masih Sangguan dah, Ge. Di Sangwan Di pasti Sangwan. Di Sangoan yang nanya. anak pistan di Nanya. Sangwan. Di Nasian. Dinasian. Oke, tapi menarik yang menjadi pertanyaan selanjutnya buat Kang Ilham. Pangsit kuah chili oil ini menyasar target pasarnya siapa sih? Buat target Lanjut dulu ya, pasar. aku makan dulu. Ya. Allahu Akbar. Lanjut, sorry. Ini mau ngejawab pertanyaan. Sorry. Jadi buat target pasar tentunya buat anak kuliahan juga ya. Anak kuliahan, kuliahan gitu dari remaja ke dewasa juga jadiin target pasar karena kan mungkin semua kalangan juga pasti suka ya, pasti masuk gitu ya buat pangsit kuah ini. Makanya aku nargetinnya dari anak kecil juga bisa, buat remaja juga bisa gitu, buat dewasa bisa gitu. Tapi ada nggak sih rekomendasi dari Kang Ilham nyicipin atau makan pangsit kuah ini di waktu siang atau sore atau malam atau lagi galau misalkan? Lagi galau cocok. Cocok, Iya. pakai chili oil ya. Pedes Bener, pakai galau. chili oil. Berarti Da- si tetehnya sering makan ini ya? Karena galau, sering galau. Mantap. Hmm. Ini cewek oilnya mantap banget sih. Pedes. Mungkin kalau cewek-cewek yang suka pedes atau cowok juga yang suka pedes. Ini cocok Suka-suka buat banget. buat cewek-cewek yang suka pedas, buat cowok-cowok yang suka pedas. Andaikan kalian nggak suka pedas pun tinggal Tinggal nggak pakai. nggak pakai Karena kita chili ngeracik oilnya sendiri aja, ya. kan Racik karena kita sendiri. bisa ngeracik sendiri gitu. Berarti ini frozen ya? Itu bisa di frozen. Atau bisa nyediain yang jadi juga? Yang jadi belum sih. Belum. Ya paling frozen. Karena kan dikirim juga sistem PO ya. Jadi buat ngirim-ngirim ke rumah. Ini bener. Kenapa? Pedes. Kerasan. Nendang. Nendang bisa. Nyobain yang ada chili oilnya. Sikat. Tuh sambil ngobrol. Sambil ngobrol. Bentar. Minum. Karena Oke guys, jadi sekarang kita lagi nyicipin pangsit kuah chili oil dari B Pangsit. Kayak yang tadi udah aku dan Sena sampaikan, kalau ini tuh cocok buat para wanita pecinta pedes. pecinta pedas, laki-laki juga tidak menutup kemungkinan bisa pesan ini. Yang nggak suka pedes juga masih Bisa, aman banget. Masih Karena aman banget. kita ngeracik sendiri chili oilnya, bumbunya, terus juga apa namanya tadi kak? Chili flake. Chili flake. Bubuk cabai. Iya. Cabai. Terus bumbu asinnya juga bisa diatur, yang nggak suka terlalu asin ya bisa dikit aja, yang suka asin malah bisa semuanya. Gitu. Jadi di dalam pangsitnya ini tuh ada ayam ya. Ayam, bahannya ayam ini. Ayam kalkun bukan? Ayam kate. Kasihan masih kecil loh. Emang kecil kali. Ayam yang warna-warni. Warna-warni. Enggak, tetap saya ini mah ayam pure ayam. Ayam pilih ayam. Pure ayam. Tapi nggak ada di kampus kan ayamnya? Kadang-kadang ada sih. Kadang-kadang. Kan dijual di kampus juga. Iya. Kan dijual ke anak-anak kampus, Iya. maksudnya bukan dijual di kampus. Ya. Maksudnya, aduh capek ngelurusin, capek. Aduh. Tadi kan berarti targetnya ini secara spesifik mungkin buat teman-teman mahasiswa. Iya. Tapi sampai dengan sejauh ini yang mesen lewat pre-order itu apakah mahasiswa kah atau ada yang lainnya? Buat sekarang banyaknya lebih ke mahasiswa ya. Mahasiswa karena kan promosi juga masih lewat Instagram. Oh, ada Instagramnya. Iya, ada Instagramnya. Instagramnya di sini nih, di atas Silakan, aku, editor. di atas aku. Sampai sini tahu. Tah, gitu tah. Ada Instagramnya Iya, berarti. Nama Instagram. Instagramnya apa? B.pangsit. B.pangsit. Oke, B.pangsit. jangan lupa di-follow guys. Boleh dilihat-lihat kalau mau order bisa langsung ke sana ya. Iya, bisa langsung di sana. Info pre-order juga bisa langsung ke Instagram aja. Gas Berarti langsung. untuk sekarang itu mahasiswa. Iya, masih mahasiswa. Oke, tapi di kalangan teman-teman kah atau udah mulai menjamah ke yang lain? Kalau buat awal-awal masih ke kalangan teman-teman ya. Karena kan promosi juga Instagram paling ke teman-teman dulu. Paling kalau nggak ke grup keluarga gitu Iya. kan ya. Terus kalau buat sekarang-sekarang ya alhamdulillah udah merambah ke orang-orang lain juga gitu. Oke. Karena kan promosi
dari mulut ke mulut juga kan. Oke, jadi word of mouth terjadi di situ Iya. gitu. Jadi cerita tentang pangsit kuah chili oil ini seperti apa gitu dah. Aku juga Sin. penasaran nih John. Kenapa? John Andra. Iya. Kenapa? Saya Nadapi. Teknik promosi yang digunain sama kakak itu kayak gimana sih? Teknik promosi paling kita teknik promosi lewat Instagram pakai video, pakai foto juga gitu, foto-foto yang menarik gitu ya. Foto menarik kan pasti konsumen juga Iya. ya ngacai lah ya kalau Iya. lihat foto yang menarik, yang enak gitu ya. Menggiurkan. Iya, menggiurkan. Makanya sebisa mungkin promosi dibikin menarik gitu. Berarti lewat sosial media. Ya, sosial media. Yang foto produk sendiri juga berarti. Foto produk sendiri. Tapi memang sebuah brand atau sebuah produk itu penting kan bisa memanfaatkan sosial media Penting dari banget. brandnya itu gitu. Apalagi di zaman Yang sekarang kan. digital gitu. Segala Karena macam. Instagram dan aplikasi-aplikasi yang lainnya kan sekarang sangat mudah dijangkau Iya. gitu. Jadi ya memasarkan ke konsumen bisa lewat sosial media yang ada sekarang gitu. Zaman-zamannya online-online. Zaman-zaman online-onlinean gitu. Tuh. Kalau boleh tahu nih Kang Ilham, kan untuk sekarang itu sistemnya pre-order. Ya. Pre-order berarti kan di setiap hari Senin, Senin, Rabu, Rabu, dan Jumat, Jumat ya. gitu. Untuk kedepannya nih, ada nggak sih kemauan untuk ngebuka toko di marketplace Atau di online food. atau di online Online food food. delivery? Pasti mau ya. Buat orang juga yang nggak tahu jadi tahu gitu ya, karena di online food apalagi buat jarak makanan yang terdekat itu pasti muncul. Ya, Ya, benar. Ya, jadi orang yang nggak tahu tuh jadi tahu gitu. Buat mungkin kedepannya kalau buat online food itu mau dimasukin, didaftarin. Cuman buat sekarang masih kewalahan karena Oh iya semuanya sih. masih sendiri. Jadi belum bisa stok buat tiap harinya gitu. Jadi mungkin nanti bisa dipikirkan lagi buat ya ke depannya. tapi yang pastinya ada ya kemauan Ada buat kemauan. menuju ke arah Iya. sana gitu. Karena kan ya yang tadi aku bilang selain sosial media mungkin marketplace juga menjadi sebuah solusi nih bagi Benar para produk atau brand lokal terkhusus yang masih merintis untuk menjangkau pasar yang lebih luas lagi gitu. Produk digital itu sangat penting lah buat kita berbisnis gitu kan. Heeh, Jangkauannya sangat lebih penting. luas, segala macam. Betul. Nah, tapi yang menarik bagi aku itu, Kang Ilham ini kan cowok ya. Ya. Cowok karena yang identik dengan masakan itu biasanya perempuan. Ya. Gitu. Kenapa sampai akhirnya atau dari kapan Kang Ilham tuh bisa memasak, terus kapan akhirnya membuat ini pertama kali gitu? Kalau masak ya mungkin udah lama ya bisa masak kayak masak mie, masak nasi, goreng ya bisa gitu. Masak air. Masak air sampai gosong. Sampai gosong. Habis itu. Kan laki-laki biasanya kayak gitu ya. Laki-laki biasanya kayak Iya. gitu kan. Tapi karena lihat orang tua sering masak, sering olah-olah makanan, makanya tertarik juga buat awalnya cuma bantu doang gitu buat masak, kayak tahu ini bumbu apa. Terus orang tua nyoba bikin inilah, nyoba pangsit ini karena buat udah aja buat cemilan gitu ya, ada bahan-bahan yang nyisa gitu dijadiin diolah lagi buat cemilan lain gitu. Nah, bikinlah ini pangsit ini cuman digoreng awalnya tuh. Oh, yang tadi Pangsitnya. tadi disampaikan. Iya, pangsitnya Jadi digoreng. jadi itu pertama kali Ya, pertama kali ngebuat ini gitu. ngebuat ini digoreng gitu. Terus kalau digoreng kan mungkin bumbu-bumbunya terbatas juga ya, karena iya cuman kayak mayones, saus gitu ya. Ya. Kalau digoreng diinovasi lagi kayaknya dikuahin enak nih. Apalagi cuaca sekarang Bandung ini Ya. lagi musim hujan. Kayaknya Di balik kalau asap iya dikuahin enak nih pakai chili oil juga gitu. Jadi udah cobain ke pangsitnya direbus gitu, dijadiin kuah gitu. Udin Petit. Udah dingin pengen pangsit. Kelas. Hampir keceletot. Jangan keceletot ya. Udin Petit ini mah bukan yang itu maksudnya dah. Gitu. Tapi ya yang tadi kita cobain memang enak sih. Enak ini banget. cocok banget buat cuaca dingin. Gitu. Iya. Karena yang tadi saya sampaikan juga kuahnya bisa pedas, bisa nggak pedas juga gitu. Opsional gitu. jadinya. Opsional bener opsional. Tapi kenapa nggak coba ngejual yang goreng juga? Atau bisa digoreng ini? Itu bisa digoreng, malah ada yang suka beli, jadi dia tuh sengaja beli lebih gitu dari beli 2 beli 3 gitu. Nah, satu lagi buat digoreng gitu dia. Kadang ada yang
digoreng terus dikuahin gitu. Jadi macam-macam aja ya konsumen yang beli-beli itu. Jadi suka-suka mereka mau diapain juga gitu. Berarti ini bisa digoreng ya sebenarnya? Bisa digoreng. Bisa digoreng. Iya. Jadi gimana maunya gitu. Gimana selera dari si konsumennya Iya. berarti oke. Itu lebih bebas mengcustom lah ya. Beli bisa digoreng, bisa dibakar. Dibakar. Pangsit bakar kan kayak unik tuh. Aduh, tapi ya sih itu sesuatu hal yang sampai sejauh ini belum aku temukan gitu. Tapi ini pun baru ketemukan sekarang dah. Ya aku juga baru nyobain. Pangsit kuah chili oil gitu. Dan Kang Ilham kan nggak bisa maksain ke konsumennya ini mah harus dipakai kuah. Nggak boleh digoreng gitu ya kan, itu mah tergantung dari konsumennya masing-masing aja gitu. Kalau digoreng haram kan nggak bisa gitu ya. Aduh, Nggak bisa itu. Jadi urusan Anda itu. mubah lah. Tidak ada paksaan untuk Tidak ada direbus, paksaan. digoreng Iya, segala Iya, macam. betul. Opsional. Fleksibel, opsional. Dan tadi juga kan aku sempat nyobain nih pakai jeruk nipis. Terus berarti kan jeruk nipis ini asam ya. Si kuahnya itu dicampur chili oil, dicampur bubuk cabe, terus ditambahin jeruk nipis. Mantep. Seger lah pokoknya. Udin petit pokoknya. Udah tadi pengen pangsit. Udah tadi pengen pangsit pokoknya. Jadi pangsit kuah chili oil dari B Pangsit ini menurut aku sangat-sangat direkomendasikan untuk teman-teman yang nonton podcast ini. Bener banget. Aku juga mungkin yang penonton podcast. Podcast. Aku suka Pacar kamu nanti beli ini. Pasti makan, pasti beli. Beli lah. Keceletot lagi. Tapi nggak apa-apa kan nganterin ke daerah-daerah yang agak jauh atau ada. Itu paling kalau buat pengantaran, kalau daerah jauh bisa pakai pengiriman online gitu ya. Pengiriman online. Jadi biar nggak capek juga ya produksi Karena lumayan ya. sendiri ya. Kebayang kan kalau yang pesan di daerah Purwakarta, Oh, Ya. Cimahi. Editor. Maaf guys. Terlalu sensitif. Jadi pokoknya Kang Ilham ini memulai bisnis ini baru sekitar 1 bulan yang lalu. Oke, bisa kita kembali ke topik pembahasan tapi. Oke, bisa mulai kembali ke topik pembahasan ya. Kita balik lagi. Jadi Kang Ilham ini intinya dia tuh ngebuka bisnis Bepangsit ini. Tolong dong yang belakang. Saya ini gak konten nih. Aduh. Udah yang berlalu biar berlalu aja ya. Tadi anggap aja dia gak ngomong kayak gitu, aku gak ngomong kayak gitu. Udah. Aku betit. Jadi aduh, Kang Ilham ini kan ngebuka bisnis ini baru 1 bulan yang lalu ya. Iya. Baru 1 bulan yang lalu. Terus awalnya terinspirasi bisa dikatakan dari orang tua yang memasak pangsit goreng. Iya. Dan dari situ mungkin keluar tuh ide buat kayaknya pangsitnya pakai kuah, pakai chili oil enak gitu. Iya. Gitu. Berarti Kang Ilham juga memang seseorang yang sekarang itu bisa dikatakan masih merintis usahanya Iya, gitu. merintis. Di balik kesibukannya ya. Di balik kesibukannya Kuliah yang semester kuliah 7 dan segala macam produksinya masih sendiri ya. Tapi Iya, Kang sendiri. nikah kapan kira-kira nikah? Belum tahu kalau Belum tahu. nikah, iya. Aduh, belum tahu. Kenapa teh sana? Saya cuma nanya doang, teh maaf. Oh, gitu. Karena sebentar lagi kayaknya waktunya sudah Waktu sholat bukan ya. Udah mau sholat. Udah mau sholat. Nih, udah Udah jam berapa azan. sekarang? Udah jam berapa? Ada Jam 2 dap. Sholat apa kira-kira jam 2 dap? Zuhur, astagfirullahaladzim. Zuhur Bu. Oke. Ada nggak sih kembali ke topik ya? Kembali ke topik. Harapan Kang Ilham bagi Bepangsit kedepannya seperti apa? Buat harapan Sebentar Kang Ilham. Editor musiknya yang ding 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 gitu. Biar suasananya dapat. buat ke depan mungkin bisa lebih berkembang lagi usaha ini dari yang awalnya coba-coba tapi kedepannya bisa buat serius gitu buat lebih berkembang lagi gitu. Semoga kedepannya juga bisa udah ada di marketplace juga. Amin. Buka outlet juga. Amin. Gitu sih harapannya. Nabung sampai akhirnya nabung terus punya outlet baru, Iya. punya varian menu baru. Ya semoga apa yang disampaikan Kang Ilham tadi menjadi sebuah kenyataan gitu. Amin. Dan yang terpenting apa Daf yang terpenting? Yang terpenting ini yang sebenarnya kita semua nggak nyangka sih. Yang dimana
inspirasi dari orang tua ya, Iya. Pangsit ini. Ya, tanpa disangka-sangka ya. Mas Ilham. Tadi kesini sama siapa? Kita datangkan. Ini dia. Orang tua Kang Ilham. Editor langsung wah. Mohon maaf kita memberi banyak PR untuk editor ya. Ini sebenarnya part yang gak penting. Tapi mungkin kita balik ke hal yang penting lagi. Karena banyak juga yang nonton, mungkin pengen belajar bisnis segala macam. Tips untuk memulai bisnis nih dari Kak Ilham. Tips and trik mendatangkan orang tua. Aduh. Apa ada tadi dah pertanyaannya? Tips apa aja yang harus dilakuin ketika atau apa aja yang harus disiapin ketika mau mulai Itu bisnis? itu penting. Karena sebelum Kang Ilham jawab ya, yang tadi Kang Ilham sampaikan di awal, pasti ada ketakutan, Ya. keresahan, ngerasa takut gagal. Nah makanya coba sharing pengalaman Kang Ilham bagaimana tips and triknya dalam membuka bisnis, ngelawan rasa takutnya, ngeberaniin diri seperti apa sih gitu. Buat tipsnya mungkin jangan takut gagal ya yang pertama, karena kegagalan itu pasti ada. Jadi jangan takut mencoba juga. Itu kalau kita nggak mencoba kan nggak akan tahu ya kita ke depannya mau kayak gimana. Betul. Maksudnya kayak kita mencoba dulu nih mau gagal apa. Itu kan gimana nanti gitu. Yang penting kita berani mencoba gitu. Gitu sih. Kalian menyesal karena tidak mencoba itu Iya, sangat tidak enak. menyesal. Mending menyesal karena mencoba daripada tidak mencoba gitu. Kang Ilham 2023. For B Pangsit. Mending menyesal karena mencoba daripada tidak mencoba gitu. Kita udah nyobain, kita udah ngobrol berbincang ke sana ke sini, sampai segalanya dibahas, Iya, ngalor ngidul. ngalor ngidul. Tapi yang terpenting semoga yang menonton ini mendapatkan insight baru, Amin. mendapatkan pengalaman baru, Amin. bisa menjadi inspirasi bagi para penonton semua, bagi para Talkroom Rangers, bagi para Talkroom Mates, Power gitu. Ranger. Enggak juga ya. Sorry. Iron Man. Aduh. Intinya semoga apa yang tadi kita perbincangkan dari awal sampai akhir bisa menjadi sebuah hasil yang positif dan bisa bermanfaat bagi penonton semua. Dan yang pasti jangan coba. Jangan lupa cobain B Pangsit Ya. di Instagramnya yang tadi apa? B.Pangsit. B.Pangsit. Boleh langsung sedikit. Untuk sini info ya. pre-order. Dan lain Di bawah juga sebagainya. bisa ditaruh. Di bawah juga bisa. Ayo. Di samping. Lempar. Bisa. Apa namanya? Gitu. Jadi ya terima kasih banyak Kang Ilham karena sudah Sama-sama. sudah Menyempatkan menyempatkan waktunya di berbagi sela-sela pengalaman. kesibukan kuliah, Iya. di sela-sela kesibukan berbisnisnya ini. Ya semoga kedepannya bisnis Kang Ilham semakin maju, semakin Amin, sukses, Amin. bisa ada outletnya, nambah Amin. varian menu Amin. baru dan lain sebagainya gitu. Paling sekian dari kita ya. Dari siapa? Kamu siapa? Ada di aku John. Aku Sarah. Kita berdua John Sena. Dadah. Jangan lupa nonton podcast Talkroom yang lainnya. Terima kasih banyak. Tepuk tangan dong.